Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami CGP Angkatan 10 Kabupaten Merangin akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Saya Hafizoh dari SD Negeri nomor 12/6 Bukit Batu sebagai observer. Dan saya Astria Sari dari SMP Negeri 53 Merangin sebagai coach. Dan saya Yunita dari SD Negeri 130 Strip 6 Sungai Manau 3 sebagai coach. Selamat menyaksikan. Selamat siang Bu Astri. Selamat siang Ibu Hafizoh. Bagaimana kabarnya hari ini? Kabar saya hari ini baik, Bu. Baik ya, hari ini Bu Astri sebagai coach ya. Iya, Ibu. Oke, sebelum kita memulai proses coachingnya, di sini saya berperan sebagai pengamat atau observer, yang mana pada proses coaching yang akan Bu Astri lakukan. Saya akan mengamati atau melihat proses coaching yang akan Bu Astri lakukan. Namun sebelum Bu Astria melakukan percakapan, kita diskusi dulu sebentar ya Bu. Iya, Ibu. Ini tentang berapa rubrik penilaian yang akan saya lakukan dalam observer nanti agar Bu Astri juga tahu. Nah, di sini pada saat Bu Astri melakukan coaching, rubrik penilaian saya adalah pada saat percakapan nanti Bu Astri sudah memiliki prinsip seorang coach, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan kompetensi. Ya, titik dulu. Tentunya Ibu juga sudah memiliki kompetensi inti dari coaching yang berupa present atau kehadiran penuh, mendengar aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot, tentunya dengan teknik rasa. Dan saya juga berharap ketika Ibu melakukan coaching nanti, Ibu dapat menerapkan alur cerita, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Jadi Bu Astri, itu nanti acuan yang akan saya jadikan dalam mengamati coaching yang akan Bu Astri lakukan. Bagaimana Bu? Iya, Bu. Bisa dipahami? Bisa paham, Bu. Baik Bu Astri, kalau begitu sebelum memulai percakapan, selanjutnya ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan. Boleh ya Bu? Iya, Bu. Silahkan, Bu. Terima kasih. Pertama, saya ingin menanyakan, kira-kira dalam proses coaching nanti, kompetensi coaching yang mana yang akan Ibu kembangkan dalam proses percakapan nanti? Pada percakapan nanti bersama coach, saya akan mengembangkan atau mengedepankan kompetensi pertanyaan berbobot dengan teknik rasa dan juga mendengarkan secara aktif itu. Baik Bu, ya berarti ada dua kompetensi yang akan Ibu kembangkan nanti, yaitu mendengar aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa. Nah, dari kedua kompetensi inti tadi, bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin Ibu kembangkan dalam proses percakapan nanti? Saya lebih ke mengajukan pertanyaan aktif itu sih Bu, dengan teknik rasa. Jadi untuk menggali potensi diri yang dimiliki oleh coach, Ibu akan menggunakan kompetensi inti coach, yaitu mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa. Baik, bagus sekali ya Bu Astri ya. Ini pertanyaan terakhir nih Bu. Iya, Bu. Indikator ketercapaian. Nah, kira-kira tolak ukur apa yang ingin Ibu capai dari hasil percakapan kita nanti? Itu kompetensi yang ingin saya gunakan tadi dengan mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa itu, sehingga dengan menggali ide-ide dan potensi yang ada pada diri coach, dari hasil coaching itu sendiri coach bisa mendapatkan jawaban dari keresahan dan permasalahan tersebut Ibu. Itu yang ingin saya capai. Baik Bu, ya sangat luar biasa sekali ya Bu kegiatan kita. Bu Astri, hanya itu yang ingin saya sampaikan. Setelah ini silahkan Ibu melakukan percakapan. Mudah-mudahan Ibu bisa menerapkan prinsip, kompetensi, dan alur cerita dalam proses coaching nanti, dan mampu menggali ide-ide dan potensi dari yang ada pada diri coaching. Saya juga berharap proses coachingnya berjalan dengan lancar. Indikator keberhasilan yang Ibu harapkan bisa tercapai. Bagaimana Bu? Siap? Iya Bu, saya siap. Baik, silakan Bu. Iya, terima kasih Bu. Bu Yunita, apa kabarnya nih Bu? Alhamdulillah baik. Masnya gimana Saya kabarnya? kabarnya juga baik-baik saja. Alhamdulillah. Terima kasih ya Bu sudah meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang pada hari ini. Iya Ibu, sama-sama. Kita ngobrol-ngobrol santai nih ya Bu ya. Iya Bu. Gimana
nih Bu, tujuan kita tadi kita udah janjian ya Bu mau proses coaching. Tujuan dari obrolan kita hari ini terkait hal apa nih? Gini Bu, saya ini punya sedikit keresahan Ibu. Iya. Tentang salah satu anak murid saya yang bernama Riko Ibu. Oh yang iya. sering datangnya terlambat Ibu. Oh, jadi Ibu punya satu murid namanya Riko dan dia sering datang terlambat gitu ya Bu? Iya betul Ibu. Bisa Ibu ceritakan lebih lengkap tentang Riko ini Bu? Gini Bu, waktu saya tanya yang murid saya ini yang bernama Riko ini, kenapa kok kamu bisa sering datang terlambat? Iya. Terus si Riko ini berkata karena kakaknya sering bangunnya terlambat Bu, karena Riko ini menunggu kakaknya untuk datang ke sekolah bersama kakaknya, begitu Ibu. Oh iya ya, berarti Riko ini berangkat ke sekolahnya itu bersama kakaknya gitu ya Bu ya? Iya, sedangkan Riko ini sekarang kakaknya sudah kelas 3. Iya iya. Jadi yang menyebabkan Riko datang terlambat malah justru karena kakaknya yang datang terlambat itu ya Bu? Iya begitu Ibu. Waktu saya tanya ternyata kakaknya ini bangunnya sudah kesiangan. Iya. Dan terpaksa karena nganternya bareng adiknya harus nunggu gitu. Iya. Si Riko ini harus nunggu kakaknya untuk datang ke sekolah, Sekolah. begitu Bu. Iya. Nah itu kalau menurut Ibu kira-kira Riko ini nanti apa yang harus dilakukan biar dia tidak datang terlambat lagi? Itu Bu, saya ini juga agak bingung ya Bu. Iya. Tapi waktu saya ngobrol dengan Riko, terus saya tanya penyebabnya karena ya kakaknya tadi bangun kesiangan. Iya. Karena kakaknya ini tidur sudah terlambat, sudah Iya, terlewat iya. malam gitu Iya. Bu. Jadi katanya nanti akan mencoba untuk membangunkan kakaknya itu lebih pagi begitu Ibu. Iya, berarti nanti Riko ini akan meminta kakaknya tidur lebih awal ya Bu, dan nanti membangunkannya kalau tidur lebih awal berarti kan bisa bangun lebih awal juga. Nah kalau mungkin juga bisa ada yang bisa membantu Riko ini Bu. Jadi kira-kira rencananya supaya keinginan Ibu bisa terwujud menjadikan Riko tidak datang terlambat lagi itu seperti apa Bu? Mungkin saya akan segera mengingatkan Riko terkait solusi yang ditawarkan Riko sendiri ya Bu. Iya. Karena katanya ingatkan kakaknya untuk tidur lebih awal, seperti itu Bu. Saya besok pagi juga akan menemui Putih untuk mengkomunikasikan hal ini. Iya, iya. Supaya ini ya Bu, supaya bisa bangun lebih pagi lagi Iya. kakaknya. Nah ini kira-kira selain Riko yang bisa membantu untuk mengingatkan kakaknya ini siapa Bu? Saya sempat berpikir begini Bu, Iya. kalau mungkin bisa saja kakaknya kalau dibangunkan Riko mungkin tidak mau Iya. karena merasa Riko ini adalah adiknya Iya. yang masih kecil. Jadi mungkin saya akan berkomunikasi dengan orang tuanya Riko Ibu. Iya. Jadi nanti bisa saya telepon atau WA orang tuanya untuk mengkomunikasikan masalah ini, orang tua Riko bahwa kakaknya bisa dibantu untuk dibangunkan lebih pagi. Iya. Berarti nanti Ibu akan meminta bantuan mamanya Riko untuk bisa mengkondisikan kakaknya ini ya Bu, biar bisa tidur lebih awal, bangun lebih awal. Iya Bu. Iya. Ya begitu Bu. Jadi siap bertemu dengan Ibu dan kita ngobrol lagi ya Bu terkait perkembangannya ini nanti. Iya Bu, iya. Dan saya juga siap sih Bu, kapan saja saya juga ingin tahu perkembangan Riko ini seperti apa, apakah sudah
lebih baik, tidak datang terlambat lagi. Nanti saya ingin sekali sih mendengar cerita dari Ibu lagi. Terima kasih Ibu untuk waktunya Iya, berbincang-bincang dengan sama-sama. keresahan saya pada Iya. hari ini. Saya telah menemukan solusi. Terima kasih Bu Astria. Iya, sama-sama Ibu Yunita, terima kasih. Baik, sampai jumpa Ibu. Sampai jumpa Ibu. Baik Bu Astria, tadi saya sudah mengamati proses coaching atau percakapan yang Ibu lakukan tadi bersama Koci. Ini sudah ada beberapa catatan yang sudah saya buat, tapi sebelumnya saya ingin menanyakan terlebih dahulu beberapa hal terkait proses coaching tadi. Boleh ya? Iya Ibu, boleh. Nah, yang ingin saya tanyakan dalam proses coaching tadi, apa yang sudah Ibu lakukan? Kemudian, apa yang sudah menjadi indikator keberhasilan dari proses coaching tadi? Iya, tadi saya sudah menyelesaikan proses coaching dan juga berdasarkan hasil coaching tadi, saya sudah melaksanakannya sesuai alur Tirta. Saya sudah menanyakan tujuan sebelum melakukan percakapan. Kemudian saya sudah mengidentifikasi dengan cara menanyakan kepada coach informasi-informasi yang terkait dengan permasalahannya tadi Bu. Kemudian saya juga sudah menanyakan rencana aksi yang akan dilakukan dan saya sudah meminta coach untuk mempertanggungjawabkan tindakan tersebut seperti itu. Baik Ibu, jadi apa yang Ibu sampaikan ini juga sudah sesuai dengan catatan saya, yaitu sudah mendengar aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot, kemudian alur tirtanya juga sudah disampaikan dengan baik. Bagus sekali ya Bu. Nah, satu lagi pertanyaan saya Bu, pertanyaan terakhir nih. Kedepannya dari proses coaching tadi, kompetensi apa yang ingin lebih Ibu kembangkan lagi? Ya, terima kasih Bu. Dari proses coaching tadi, kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi adalah mengajukan pertanyaan berbobot Bu. Karena dengan mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan dalam percakapan, sehingga dapat menggali informasi dari coach dan juga lebih mendalam dan bisa mengarahkan coach untuk menemukan solusi atas permasalahannya Bu. Gitu. Baik, ya sangat luar biasa sekali ya Bu kegiatan kita pada hari ini. Berdasarkan pengamatan saya, coaching yang Ibu lakukan tadi sudah sesuai dengan prinsip coaching, kompetensi inti juga sudah tercover dengan baik, kemudian pertanyaan-pertanyaan yang diajukan juga sudah sesuai dengan alur tirta. Nah, saya berharap apa yang kita lakukan hari ini bisa membawa perubahan baik terhadap dunia pendidikan. Terima kasih Bu, mohon maaf atas segala kesalahan dan sampai bertemu kembali di lain waktu. Ya, terima kasih Bu.